diharamkannya babi berhubungan erat dengan masalah kesehatan. Karena kebiasaan babi yang selalu hidup di tempat yang kotor dan cara pembudidayaan yang tidak higienis. Karenanya, memakan daging babi dapat menyebabkan sedikitnya 70 jenis penyakit masuk ke dalam tubuh manusia. Seseorang dapat menderita berbagai helminthes atau cacingan seperti cacing gelang, cacing kremi, cacing pita, dan lain-lain. Cacing-cacing ini dapat merusak hampir semua organ tubuh. Meskipun dimasak dengan cara yang benar, telur cacing dalam daging babi tidak mati dimasak dengan normal. Salah satu sebab yang dapat mengakibatkan hipertensi dan serangan jantung yaitu mengendapnya lemak babi di dalam tubuh manusia, karena lemak babi mengandung bahan untuk bangunan. Dengan berdasar pada kitab suci Al-Quran dan alasan kesehatan dan juga yang menjadi relevan saat ini, semakin menjelaskan bahwa mengkonsumsi babi yang dapat merusak tubuh manusia benar-benar diharamkan. Dalam Islam, setiap perintah Allah SWT pasti mempunyai tujuan yang terkadang manusia tidak mengetahuinya, dan umatnya mempunyai tugas untuk mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Darah sebagai olahan makanan yang dikonsumsi dalam bentuk marus ini, keharamannya sudah sangat nyata. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173 dan surat An-Nahl ayat 115 yang menegaskan keharaman darah. Jelaslah sudah pengharaman darah untuk dikonsumsi. Meskipun banyak dari berbagai macam kalangan yang berusaha menghalalkan darah dengan cara pengolahan yang bermacam-macam. Namun tidak sepantasnya bagi setiap manusia yang mengaku muslim untuk melanggar larangan-larangan Allah yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Darah yang diharamkan oleh Allah SWT adalah darah yang mengalir. Adapun sisa darah yang menempel pada daging, maka tidak ada satupun dari kalangan ulama yang mengharamkannya. Bangkai atau hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu. Hukumnya jelas, haram dan bahaya yang ditimbulkan bagi agama dan tubuh manusia sangat nyata. Sebab pada bangkai terdapat darah yang mengendap sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan. Bangkai ada beberapa macam. Yang pertama al-munkanikoh, yaitu hewan yang mati karena tercekik baik secara sengaja atau tidak. Al-mauqudoh, yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat atau benda keras atau mati karena disengat listrik. Bangkai yang berikutnya adalah al-mutaradiyah, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh ke dalam sumur sehingga mati. Dan bangkai yang terakhir adalah an-natihah, yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya. Sekalipun bangkai haram hukumnya, tetapi ada yang dikecualikan, yaitu bangkai ikan. Rasulullah juga pernah ditanya tentang air laut. Maka beliau bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Dalam hadis ini ada faedah penting, yaitu halalnya setiap bangkai dalam laut sekalipun terapung di atas air laut. Selain babi, darah, dan bangkai, ada pula daging binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi, yaitu binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa binatang yang memiliki taring dan cakar untuk menerkam mangsanya adalah haram untuk dimakan. Rasulullah melarang dari setiap binatang buas dan burung yang bercakar untuk dikonsumsi dagingnya. Dalam hadis-hadis ini secara jelas menegaskan bahwa haram hukumnya memakan binatang buas yang bertaring seperti anjing, harimau, singa, monyet, dan burung yang bercakar seperti burung elang bukan hanya makruh saja. Sejauh ini belum ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang menjelaskan tentang haramnya memakan hewan yang hidup di dua alam, laut dan darat. Binatang yang hidup di dua alam asal hukumnya adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Katak misalnya. Katak diharamkan bukan karena habitatnya yang hidup di dua alam. Katak secara mutlak diharamkan karena termasuk hewan yang dilarang dibunuh. Imam Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan, setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Karena jika seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuhnya. Selain itu yang menegaskan keharaman katak yaitu dari Abdurrahman bin Utsman Al-Qurashi, bahwasannya seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah tentang katak dijadikan obat. Lalu Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Haramnya katak secara mutlak merupakan pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama lainnya, serta pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i. Nah, pemirsa Hasanah, usai sudah rangkaian informasi menarik Hasanah pagi ini. Semoga semua sajian kami bermanfaat dan menambah hasanah pengetahuan Islam dunia Anda.
Saksikan terus Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foreign vast success rate transaction is under 90%.